Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana pendapat para ustadz dengan kelompok atau orang-orang yang membenci negeri Arab? Kemudian apa penyebabnya? Dan ada yang mendongengkan atau menyerukan bahwa tamatan dari Madinah atau khususnya alumni Madinah itu membawa pemahaman satu mazhab. Nah, Ustadz. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Sebenarnya bukan benci orang Arab, tapi karena kena fitnah oleh orang-orang yang berkepentingan untuk tidak mencintai orang Arab. Karena mencintai orang Arab itu otomatis akan mencintai bahasanya, dan mencintai bahasanya otomatis akan mempelajari budayanya. Dan mempelajari budaya Arab untuk hari ini sama dengan mengenalkan budaya dan peradaban Islam. Oleh sebab itu, maka dihembuskanlah apa yang disebut dengan Arabfobia, yang pada awalnya dulu diawali dengan Islamfobia. Tapi nampaknya Islamfobia itu sudah tertangkap misinya oleh umat Islam. Walaupun masih ada yang dibawa bayang-bayang, itu masih ada dan masih ramai. Maka dibuatlah Arabfobia. Diungkaplah berbagai permasalahan yang timbul di negeri Arab, kekacauan-kekacauan yang terjadi. Digambarkanlah kalau ikut Arab tuh perang aja kerjanya. Padahal yang membuat perang di Arab itu adalah orang-orang Barat pada umumnya, yang mengadu domba. Kemudian yang dijadikan sampel itu pada umumnya adalah negeri-negeri Arab yang tidak mendeskripsikan Islam dan tidak merepresentasikan Islam secara benar. Dasar negara aja tidak Islam. Sebutlah misalnya negeri seperti Yaman misalnya, atau Irak, atau Mesir, atau Sudan sebagainya, belum sampai menjadikan undang-undang dasarnya sebagai Al-Quran dan Sunnah. Masih dengan negara demokrasi yang juga setengah-setengah. Kemudian mereka ingin menggiring bahwa kejadian yang terjadi di Libya, Tunis, Aljazair, Irak, Yaman, Lebanon dan seterusnya ingin dijadikan sebagai prototipe, sebagai bentuk negara yang akan hancur, dan digiringlah ke negeri-negeri yang menerapkan Islam, khususnya yang menjadi duri dalam daging bagi orang-orang yang membenci Islam atau yang salah dalam menilai negeri tersebut, seperti Arab Saudi misalnya, yang seperti yang dengan tegas Amir Khalid Al-Faisal menyebutkan, kalian harus berbangga karena Arab Saudi ini dasar negaranya Al-Quran dan hadis Nabi, pedomannya as-salafus salih. Padahal di negeri-negeri Islam yang lain masih tawar-menawar, bergaining, masih negosiasi untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagian daripada dasar negara. Belum bisa. Maka orang akan senantiasa menjadikan ini sebagai sasaran tembak yang harus dijatuhkan dengan menggunakan orang-orang yang berpemahaman menyimpang, orang-orang yang memang menyimpan kebencian dan dendam, orang-orang yang berkepentingan untuk membenci negara ini. Oleh sebab itu, dibuatlah berbagai propaganda, tuduhan-tuduhan di balik berbagai alasan. Padahal jelas bahwa Nabi SAW dari sisi dalil syar'i sendiri, peradaban Islam itu lahirnya dari Madinah. Dan Madinah itu aman dari fitnah. Walaupun dunia Islam senantiasa dalam keadaan berkecamuk dan lemah, tapi Madinah sepanjang masa
tidak bisa menjadi sarang fitnah, selalu terjaga. Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Nabi mengatakan iman bukan berjilbab. Ya, Nabi mengatakan iman yang bersarang di sini. Iman yang diakui al-iman, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menerapkan sebagian hukum syariat, berjilbab, berpakaian busana islami, bukan itu. Iman. Yang Nabi yang mendefinisikan iman itu adalah lebih tinggi daripada al-Islam. Akan kembali ke Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana kembalinya seekor ular ke sarangnya, ke lubangnya. Di saat tak aman, kembali ke sarang. Iman tak aman di luar, kembali ke Madinah. Walaupun secara politis misalnya umat Islam berkecamuk, tapi di luar, di Madinah alhamdulillah mereka terjaga. Walaupun secara politis akan ada hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran, tapi secara iman Madinah terjaga. Sampai hari kiamat pun, menjelang kiamat ketika Al-Masih Ad-Dajjal yang akan hidup selama 40 hari. Yaumun kasana, salah satu harinya seperti setahun. Coba lihat ikhwani fillah, ini lihat sahabat alaihim ridwanullah. Ketika disebut satu harinya sepanjang setahun, mereka tanya apa? Bagaimana kita memeranginya? Bagaimana kita apa? Enggak. Mereka bertanya, kaifa nusalli wa nasum? Bagaimana puasa dan salat dan puasa? Jadi mereka tuh paham apa yang harus dilakukan. Karena Dajjal ini kalau dia bisa datang ke seluruh dunia, ini alat radar-radar tidak masuk lagi. Radar anti Dajjal nggak ada sampai sekarang. Radar berkawan Dajjal banyak. Jadi pesawat-pesawat tempur tak terpakai. CCTV tidak guna. Karena Dajjal kekuasaan yang Allah berikan kepadanya melebihi itu semua. Maka mereka bertanya bukan cara menghadapi Dajjal, tapi mereka bertanya kaifa nusalli wa nasum, bagaimana kita puasa, salat dan puasa. Hari ini kalau kita tanya begitu orang, ikan tak bisa dijadikan pemimpin yang ini. Tidak bisa dijadikan manajer, salat puasa yang ditanyanya, tidak akan maju negeri ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah sahabat Nabi SAW. Maka Nabi berikan solusi. Ya, bagaimana menghadapinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Wa yawmun kasyahar, satu hari seperti sebulan. Wa yawmun ka usbu', sehari seperti sepekan, dan selebihnya ka baqiyati ayyamikum. Nah, apakah ada penelitian ini? Silahkan nak buat penelitian. Bagaimana pula sebisa setahun lama satu hari itu? Tidak berguna penelitian kalian itu, tidak guna. Yang berguna adalah bagaimana solusi yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Dajjal nanti akan dibunuh oleh Isa alaihissalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Madinah, Dajjal tak bisa masuk ke dalamnya. Dia akan menuju ke Madinah Nabi SAW untuk menebar fitnahnya. Walakin wajada ala anqadhiha, atau dia temukan di pintu-pintu masuk Madinah malaikat yang menjaga. Oh, ternyata kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lebih mengandalkan malaikat dari apapun. Malaikat lebih hebat dari apapun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa alumni Madinah mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran Islam, di dunia sekarang kan zaman data, zaman fakta dengan ilmu. Silakan dibuktikan apa yang disampaikan oleh alumni Madinah. Tapi ini sebenarnya bukan orang berilmu yang mengatakan ini adalah orang-orang yang kehabisan hujjah biasanya, jadi hanya dengan memfitnah. Buktikan saja. Kalau bicara tentang akidah misalnya, seperti kata Dr. Helmi tadi, kita tanyakan hadisnya, apa kata Nabi dan apa kata yang selain Nabi SAW. Yang kita itu apa yang katakan Nabi SAW. Oh, enggak, itu pemahaman antum. Bukan, Nabi pakai bahasa Arab, dan ini bahasa Arab yang dipahami oleh sahabat dulu, dan kami pakai bahasa itu. Antum pakai bahasa Yunani itu urusan antum. Masa memahami bahasa Arab pakai bahasa Yunani? Enggak masuk. Jadi kita pahami, cari keterangannya. Misalnya dalam masalah akidah, kan ini yang selalu dimasalahkan orang, masalah akidah.
tentang masalah Allah begini dan begitu sifatnya dalam Al-Quran, ini ayatnya, ini hadis, ini sunnahnya. Terus antum pakai apa memahaminya? Pakai ulama? Memang Nabi tidak ulama? Kemudian sampainya hadis itu kepada kita tidak melalui para ulama. Apakah ada nafsir ulama salaf seperti Imam Al-Bukhari menafsirkan seperti antum tafsirkan, atau Imam Abu Zur'ah menakwilkan seperti takwilkan, atau antum mengada-ngada sendiri lalu menuduh orang lain membawa ajaran yang baru? Kalau begitu samalah dulu dengan orang-orang Quraisy mengatakan Nabi saba, Nabi itu bawa ajaran baru. Alhamdulillah Al-Quran kita sama-sama 30 juz. Hadis-hadis kita alhamdulillah sama terangkum dalam Al-Kutubus Sittah wal Kutubul Asyara wal Kutubul Isya dan seterusnya. Kita rujuk ke sini. Ayo bawa satu-satu masalahnya. Di mana? Tentang nikah alhamdulillah kita sama-sama boleh 4 paling banyak. Kebanyakan kita satu-satu aja. Ya tak? Semuanya. Alhamdulillah salat kita, kiblat kita masih sama. Lalu di mana ajaran barunya? Jadi zaman sekarang ini kita jawab aja, zaman sekarang zaman hujjah, zaman bukti. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau dituduh bahwa orang Madinah itu suka mengkafirkan orang, alhamdulillah catat sudah berapa orang yang sudah kita kafirkan. Atau sebaliknya justru banyak orang yang sudah kita Islamkan. Kan sudah banyak orang yang masuk Islam dengan izin Allah SWT yang kita Islamkan. Antum mengeluarkan umat Islam daripada Islam, kan itu tuduhannya. Siapa? Antum tidak pernah saya keluarkan dari Islam. Buktinya kalau ketemu kan masih cipika-cipiki kita. Ya kalau sempat saya sedang makan, anda masih ajak antum makan. Atau kalau antum perlu bantuan, saya bantu insyaAllah ta'ala. Di mana letaknya mengkafirkan? Makanya yang dituduh Syekh Muhammad Al-Wahhab suka mengkafirkan orang, dia bilang amma ma yunqalu anna bi annana nukaffiru ammatal muslimin fa hadha min buhtanil a'da'i alaina liyasrifun nas wa liyasuddun nas an da'watil haqq. Ini adalah fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh dakwah untuk memalingkan orang dari kitabullah dan dakwah yang sahih ini. Alhamdulillah dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang atas izin Allah kemudian jasanya bersama Imam Muhammad bin Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi adalah seperti yang ingin diterapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi tentu saja tidak akan seperti di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Wajarlah ketika Ali bin Abi Thalib dikritik oleh orang Khawarij. Dulu zaman Abu Bakar ada yang kritik pemimpin katanya. Di zaman kami, kamu kenapa dia dikritik terus? Ali jawab, dulu rakyatnya seperti saya. Kalau ada hadis kami amalkan, bukan kami debat. Tapi kamu sekarang ini rakyat saya seperti kalian. Disuruh oleh Nabi banyak beralasan. Ya gimana kita hari ini? Gimana nak seperti zaman Nabi keadaan? Tapi alhamdulillah seperti kata Amir Al-Khalid Al-Faisal, hafizahullah, dengan segala kekurangannya, mereka tetap berlebih dari sebagian besar umat Islam di seluruh dunia dari sisi ini. Mereka sudah sampai pada menetapkan Al-Quran dan hadis secara aklamasi, secara ijma'. Ulama'nya, Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang dasar negaranya. Adapun turunannya karena desakan-desakan dunia internasional harus ini dan itu, tetapi masih tetap terbaik di antara negara-negara Islam yang ada hari ini. Kadang-kadang mohon maaf bil munasabah, sebagian besar kaum muslimin khususnya di negeri kita ini kadang-kadang lebih membanggakan ke Turki daripada Arab Saudi, atau justru sebaliknya, ibarat membelah buluh bambu, dipijak yang satu naikkan di atas dengan alasan Turki masya Allah ucapannya tegas. Belum tentu semua yang tegas itu yang benar. Mohon maaf. Ya, Abu Bakar tidak setegas Umar, tapi Abu Bakar lebih baik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lebih kokoh daripada Umar bin radhiyallahu taala anhu. Ini bi ijma'il muslimin. Kalau untuk katakan bahwa Turki membantu pengungsi Suriah sekian ratus ribu, di kamp mana? Di kamp pengungsian. Arab Saudi sudah menampung lebih dari 1 juta. Bukan di kamp pengungsian, tapi berbaur dengan masyarakatnya. Dapat kartu izin tinggal. Dapat kebebasan untuk cari kerja di Arab Saudi. Mana lebih bagus? Di tempat yang terkurung atau tempat yang dibebaskan? Mereka bisa umroh kapanpun yang mereka inginkan. Ini tidak, untuk ke kota harus melalui kamp pemeriksaan, pos pemeriksaan, dan seterusnya.
Tapi ini yang silakan, ini dinaikkan, ini diturunkan. Ini tidak adil. Tuan-tuan bilang bahwa Arab Saudi kaki tangan Yahudi, yang punya hubungan diplomatik resmi dengan Yahudi itu adalah negeri seperti Turki, Mesir, bahkan Maroko sekalipun juga punya hubungan diplomatik dengan Yahudi. Kalau antum bilang beli produk Yahudi, siapa kita yang tidak beli produk Yahudi hari ini? Cari rumahnya masing-masing, pasti ada produk Yahudi atau kaki tangan Yahudi. Dan alhamdulillah Nabi tak melarang kita untuk beli produk Yahudi. Tidak ada larangan dari Nabi SAW. Allah tak melarang kita berjual beli, bertransaksi, bahkan berdamai dengan orang kafir sekalipun. Antum nak beli produk Jerman kafir, silahkan. Antum nak beli produk Jepang kafir, sama saja. Lalu di mana salahnya membeli produk-produk ini? Adapun membaca atau masuknya orang Yahudi, mereka masuk diam-diam, kita masuk resmi. Ya, mereka masuknya diam-diam, kita masuknya terbuka dan resmi. Mereka masuknya minta izin dulu. Iya. Kalau ada investasi misalnya di negeri itu, investasinya harus dengan syarat-syarat yang super ketat, di mana bila mereka gagal, negara tidak dirugikan. Kita tidak. Syaratnya tidak ada, hampir tidak ada, sehingga ketika mereka bangkrut, uang habis, negeri kita dikuras. Lalu di mana kehebatan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kembali kepada masalah tadi, yang diajarkan agama lain, agama yang mirip Yahudi dan sebagainya, semuanya seperti kata saya adalah fitnah. Dan buktikan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Antum katakan Allah misalnya, mohon maaf ya, bersifat 20, buktikan dengan dalilnya. Tidak ada lain selain itu. Kami ketika mengatakan Allah bersifat, ini Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Ketika beribadah, alhamdulillah rata-rata sama, kok tidak ada yang beda. Paling-paling dikit beda, ada yang begini-begini sedikit, kan? Kemudian ada yang mengatakan bergerak 3 kali membatalkan salat, yang lain mengatakan bergerak lebih 3 kali tidak membatalkan salat. Itu sejak dari dulu, bukan Wahabi. Mazhab Hambali dari dulu, mazhab Maliki dari dulu sudah ada. Mazhab Hanafi 1 kali aja membatalkan katanya. Itu sudah khilaf lama. Makanya belajar yang benar dan juga sangat memfitnah. Yang suka fitnah. Alhamdulillah, perlu saya tegaskan, barangkali ustaz-ustaz juga tahu bahwasanya selama di Madinah tak ada mata pelajaran Wahabi. Alhamdulillah tak ada mata pelajaran Wahabi. Dan tidak ada mata pelajaran mengkafirkan orang Islam yang tak sepaham dengan kita. Dan tidak ada mata pelajaran bahwa setiap orang yang berdosa besar mesti kafir. Dan tidak ada mata pelajaran orang kafir mesti dibunuh semuanya. Tidak ada pelajaran itu di Madinah. Yang ada adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ruh inilah yang ditonjolkan. Dan seperti yang disinggung oleh Dr. Helmi tadi dan Dr. Hidayat, yang penting dari ilmu itu bukan berdebat, tapi adalah berbuat. Yang penting daripada ilmu itu bukan ucapan, tapi adalah perbuatan. Itu apa berdebat panjang, tapi antum tak terlihat. Bicara tentang masalah syariat, pendidikan syariat, antum masih ikhtilat dalam acara-acara resmi di masjid pun masih ikhtilat antum. Kalau di sana alhamdulillah kami diajar bahwa masjid itu harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran syar'i. Tidak ada ikhtilat, sedapat mungkin dihilangkan. Kecuali hal-hal yang tidak mungkin seperti tawaf, seperti di Masjidil Haram yang memang kondisi seperti itu. Tapi di masjid-masjid yang masih boleh tidak ikhtilat, maka mereka tidak akan ada ikhtilat. Wallahu ta'ala alam. Kalaupun ada nanti disebutkan ada sinema, bioskop dan sebagainya, alhamdulillah selama kami di sana dulu, kami tidak pernah nonton sinema di sana. Antum barangkali ketika belajar di luar negeri mungkin sering nonton sinema. Kalau antum barang pantai Laut Merah di Jeddah, banyak turis asing, alhamdulillah tidak ada yang baring sambil pakai pakai bikini. Alhamdulillah tidak kami temukan. Kami pergi ke Dammam, kami pergi ke tidak ada, kami ke Yambu. Walaupun ada orang asing. Tapi antum di luar negeri, di tempat antum belajar, banyak orang yang bukan hanya berguling di pantai, di rumah-rumah tempat tinggal aja, seperti ceritakan oleh Selmi, kadang-kadang musim panas supaya kita di sana panas badan kita dibuatnya. Jadi semuanya ada di negeri muslimin. Di negeri kita lebih parah lagi. Jadi di mana masalahnya? Kalau terjadi majikan tak bayar gaji, di sini lebih banyak. Di sini lebih banyak. Terjadi pemerkosaan, kita tiap hari masuk Al-Quran. Tidak usah payah-payah, baca MX saja. Ratusan kasus untuk 1 kabupaten aja, apalagi. Kalau mereka terjadi 1 kali dalam setahun, 2 dalam setahun, sedikit. Masalah kasus pembunuhan dan sebagainya, alhamdulillah. Di sana kalau ada qisas diumumkan.
dalam 1 tahun barangkali hanya 3 kali paling banyak, ya 3 kali, ada yang tidak ada sama sekali. Kita tiap hari terjadi pembunuhan. Di mana? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika mereka azan dikumandangkan, mereka langsung tutup kegiatan. Kalau kita mulai kegiatan pas azan, di mana kehebatan kita? Ketika menyumbang, mereka selalu yang terbanyak, walaupun tidak dipublikasikan. Kita nyumbang kadang 22 miliar rupiah, Masya Allah, sampai dengungnya ke Amerika, sampai ke Tokyo. Mereka menyumbang 2 miliar dolar, diam-diam saja. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita 2 miliar rupiah, mereka 2 miliar dolar, diam-diam. Kita 2 miliar rupiah, Masya Allah, penuh mulut kita mengucapkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, adillah dalam berbuat. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, idilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah. Alhamdulillah kebaikan mereka sampai ke negeri kita. Kebaikan kita kayaknya jarang yang sampai ke situ. Antum bilang pisah masuk umroh dan haji, kita orang sama juga, kita orang lain masuk ke negeri kita juga pisah juga. Apa bedanya? Mereka ambil visa itu dengan pelayanan yang super. Kita dengan pelayanan yang enggak ada sama sekali. Mereka ambil visa, tapi Masya Allah antum mungkin tanpa biaya makan pun bisa makan selama berada di sana. Akan ada pembagian makanan gratis, asal mau antri aja, insya Allah kenyang terus. Ada di tempat kita. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, adillah dalam menilai dan adillah dalam berhukum, karena itu akan ditanyakan kepada Allah SWT. Jadi jangan katakan orang itu keras, ternyata antum lebih keras mengatakannya. Antum yang lebih keras. Antum yang lebih keras, hati-hati dengan orang yang tamat Madinah. Alhamdulillah kita tidak pernah mengatakan hati-hati dengan tamat Maroko, hati-hati yang tamat Mesir, hati-hati yang tamat Kanada. Tidak ada yang kita katakan. Yang kita katakan adalah hati-hati dalam menuntut ilmu. Itu betul. Kita katakan hati-hati dalam berguru. Itu kata-kata. Tapi jangan lari sir, jangan belajar ke yang tamat Mesir, jangan belajar ke tamat Maroko, yang tamat belajar Libya. Alhamdulillah tidak ada. Tapi kita katakan hati-hati mencari ilmu benar. Karena seperti kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini agama. Panzur amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari siapa yang kau ambil ilmumu. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ketika melepas anaknya belajar, nak 3 hari. Lihat berubah ndak akhlakmu. Kalau ndak tambah baik, ndak usah belajar. Awak ada 30 semester ndak juga berubah baiknya. Jadi berguru ke guru yang berbuah amal lebih baik daripada berguru dari yang tahu beribu dalil tapi tidak mengamalkan satu pun. Tentu kita akan cenderung kepada yang lebih mengamalkan ilmunya walaupun kecil. Jadi ada istilah misalnya kita dikatakan Rabu belajar, Kamis motong celana, Jumat panjangkan jenggot, Sabtu berfatwa. Alhamdulillah enggak ada kita. Kita yang ada adalah Rabu belajar, besok diamalkan, besoknya lagi didakwahkan. Itu betul. Berfatwa tidak. Saya sendiri masih takut untuk berfatwa. Ya, kalau enggak menanya dulu kepada orang. Apalagi orang-orang yang baru belajar. Bukan berfatwa tapi berdakwah. Jangan dipelesetkan berfatwa tapi berdakwah, itu yang diajarkan. Walhamdulillah. Mungkin ada yang disempurnakan oleh masyayikh.